Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan tentang akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang perjalanan setelah kematian. Saya kasih judul tahapan setelah kematian ya. Secara umum, membahas ini tentu hanya sekedar secara global, tidak secara detail, karena masing-masing tahapan butuh pengajian tersendiri. Tapi harapan saya setelah kita melihat tahapan-tahapan ini, kita akan memiliki gambaran yang global tentang bagaimana kesudahan kita setelah kita meninggal dunia. Ya. Dan tahapan-tahapan ini tidak ada dalil yang nas yang tegas untuk merangkai seluruh tahapan ini secara detail. Tetapi sebagian tahapan ada dalilnya, sebagian tahapan ijtihad di kalangan para ulama, sehingga terkadang ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama tentang tahapan-tahapan tersebut. Tapi mereka sepakat, semua itu ada tahapannya, hanya ada sebagian urutan tertib yang terkadang diperselisihkan oleh sebagian ulama karena tidak ada dalilnya yang tegas yang menunjukkan akan urutan tersebut. Secara umum, tahapan-tahapan tersebut yang pertama adalah kematian ya. Kemudian yang kedua adalah barzakh, alam barzakh. Kemudian yang ketiga adalah mahsyar. Nanti di padang mahsyar ini ada namanya Al-Haud, Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sini juga ada Al-Qadha, persidangan. Setelah itu tahapan berikutnya adalah hisab. Setelah hisab kemudian mizan. Setelah mizan kemudian ada az-zulmah ya. Kegelapan. Setelah zulmah, kemudian manusia disuruh lewat sirat atau jembatan. Kemudian sirat ada namanya qantarah. Ini setelah sirat. Baru kemudian surga ya. Bagi yang tidak lolos lewat sirat,
maka akan terjerumus kepada neraka jahanam. Baik, ini secara global, nanti mungkin ada di tengah-tengah penjelasan akan ada pembahasan secara detail ya tentang hal ini ya. Tapi kita akan bahas yang pertama tentang kematian. Tentunya sebelum kematian ada namanya kehidupan. Ada namanya kehidupan. Kita tulis ini kehidupannya. Kehidupan ini ternyata hanya sebentar kalau kita bandingkan dengan apa yang setelah akhirat. Coba kita lihat kehidupan, sini titik kematian. Setelah itu di sini barzakh, alam barzakh. Setelah itu lanjutkan berikutnya mahsyar dan seterusnya. Kehidupan ini paling tidak cuma sekitar 60 sampai 70 tahun. Setelah itu kematian, alam barzakh bisa jadi ratusan tahun atau ribuan tahun. Mahsyar 50.000 tahun. Setelah itu dan seterusnya abadi. Jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun. Oleh karena tatkala Nabi berbicara tentang kehidupan, kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun. Rata-rata ya umat Muhammad SAW rata-rata meninggal antara 60 sampai 70 tahun. Ini yang menunjukkan umur kita kira-kira segitu ya. Sebagian kita ada yang sudah hampir 60, sebagian kita yang sudah lewat 60. Coba yang sudah lewat 60 angkat tangan coba. Yang sudah 60. Ntar lagi berarti. Yang sudah lewat 70 angkat tangan. Ya, sudah enggak ada coba. Yang lewat 70 angkat tangan. Udah enggak ada. Saya ulangi lagi, yang lewat 70 angkat tangan. Benar-benar enggak ada. Bagaimanapun orang ya, mau hidup dia tidak bisa selama-lamanya. Ya. Dia akan sampai pada titik di mana dia akan meninggal dunia. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala di antara rahmat Allah, Allah memberikan tanda-tanda kepada kita. Kita tatkala sudah mulai menua, mulailah semakin lemah tubuh kita, pandangan semakin berkurang, pendengaran semakin tidak tajam, ya. Kemudian tubuh semakin lemah, ya. Akal mulai pikun, banyak ya. Wajah mulai keriput, rambut penuh dengan uban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'akumun nadhir," dan telah datang peringatan kepada kalian. Di antara tafsiran para salaf tentang nadhir yaitu uban. Kalau seorang sudah bercermin melihat uban banyak di kepalanya, ini pertanda bahwasanya dia semakin melemah, dan dia akan sampai pada titik di mana dia akan meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mengejar kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kalian berada di tembok yang kokoh, tidak ada yang bisa selamat daripada kematian. Jangankan kita, raja pun tidak selamat. Ya. Raja yang memiliki kekuasaan yang begitu luas, yang memiliki penjaga yang begitu banyak, bodyguard, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ya. Mau raja, mau jenderal, mau orang kaya, mau orang miskin sama saja. Oleh karena tatkala malaikat maut datang menemui Nabi Daud alaihissalam, maka Nabi Daud bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Kata malaikat maut, "Ana alladhi la ahabul muluk wa la yamtani'u minni syai'." Aku adalah yang tidak takut dengan raja siapapun dan tidak ada yang bisa lolos dariku. Yaitu apa? Kematian. Oleh karenanya, jika telah datang kematian, ya, maka tidak ada yang bisa selamat dari malaikat maut. Masalahnya kita tidak tahu jadwal kematian kita kapan, itu jadi masalahnya. Kita enggak tahu bagaimana kematian kita. Apakah meninggal dalam kondisi husnul khatimah atau tatkala kita sedang lihat hal yang haram, ya, kemudian tiba mau datang beritahuan sebelumnya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah.
Baik. Ibu juga ingat ya, ibu juga bukan cuma bapak yang akan meninggal, ibu juga ya. Ya. Ibu juga yang terlalu banyak berias ya. Berias sini apa. Enggak akan berubah peot-peotnya itu ya. Tetap aja waktunya peot, sudah sampai pada derajat top, tua ompong peot, sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Manusia akan melewati suatu fase yang namanya fase kematian. Fase kematian. Jadi antum perhatikan sini, telah saya sebut tadi, kehidupan cuma 60-70 tahun. 50.000 tahun. Apa hubungannya 60-70 dibandingkan fase kehidupan selanjutnya? Kita sudah melewati sebelum kehidupan namanya fase janin. Janin 9 bulan. Ya, sebelum kehidupan namanya apa? Nama janin. Ini cuma 9 bulan. Setelah itu kita masuk dalam fase kehidupan 60-70 tahun. 60-70 tahun. Dibandingkan dengan barzakh ratusan tahun, mahsyar 50.000 tahun, dan selanjutnya triliunan tahun yang tidak ada batasannya, ya abadi selama-lamanya. Maka ternyata 60-70 tahun ini cuma sangat sedikit. Sangat sedikit. Makanya Allah berfirman, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tatkala mereka pada hari kiamat kelak melihat hari kiamat, mereka merasa mereka hidup ini cuma asyiyatan aw duhaha, cuma sebentar, cuma siang, pagi atau cuma sore, sebentar. Dibandingkan dengan apa yang akan datang, hidup mereka cuma sebentar. Dari sini antum harus hati-hati ya. Waktu antum 60-70 tahun ini, ya, setelah dikurangi balik, antum balik 15 tahun, ya taruhlah umur antum 60 tahun. Dikurangi balik 15 tahun, berarti tinggal berapa? Tinggal 45 tahun. Dikurangi tidur mungkin 20 tahun ya. Itu tidak, antum tidur 8 jam per hari. Sebagian antum 10 jam, tergantung ya. Ada yang 8 jam, ada yang 10 jam. Ya, taruhlah 20 tahun, berarti 60 kurang 15, 45. Kurang 20, kurang 15, tinggal 30 tahun lah. Efektif antum untuk beraktivitas cuma 30 tahun. 30 tahun dikurangi ente nonton YouTube, baca WhatsApp, debat sana debat sini, tuduh sana tuduh sini, share berita enggak jelas. Tinggal berapa? Mungkin lebih banyak daripada baca Quran, daripada sholat, daripada ngaji. Taruhlah umur antum benar-benar untuk ibadah. Taruhlah cuma 30 kurang mungkin 10 tahun. Mungkin kurang, mungkin lebih. Taruhlah 15 tahun benar-benar untuk ibadah. 15 tahun untuk ibadah itu yang benar-benar efektif, benar-benar murni untuk ibadah. Itu sangat menentukan nasib antum pada kehidupan selanjutnya. Dari sini antum sadar bahwa setiap detik yang antum lewati itu mempengaruhi derajat antum, kondisi antum di alam barzah, ratusan tahun atau ribuan tahun, mempengaruhi kondisi antum bahagia atau sengsara di padang mahsyar. Setiap detik yang antum lewati mempengaruhi nasib antum, kondisi antum bahagia atau sengsara di kehidupan, di mizan, di hisab, di sirat, dan sampai kepada neraka atau surga. Maka seorang berhati-hati berusaha memanfaatkan waktu. Jangan sampai waktunya yang singkat ini dia buang sia-sia, ya, karena waktu tersebut sangat berpengaruh nasib dia di kehidupan selanjutnya. Ya, inilah ya kehidupan. Ya. Tatkala datang kematian, ya, ada dua kemungkinan kematian baik atau kematian buruk. Allah Ta'ala berfirman tentang para malaikat, wan nazi'ati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kerasan, ya. Yaitu malaikat yang mencabut nyawanya orang kafir. Ya. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kelembutan, ya. Ada dua malaikat, model malaikat mencabut. Kadang mencabut dengan keras, kadang mencabut dengan penuh kelembutan, ya. Orang kafir, mereka dicabut nyawa dengan keras. Namun kita enggak lihat. Ini perkara yang gaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum wa dzuqu adzabal hariq." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau bisa melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan begitu kerasnya, dipukul mereka di bagian depan maupun belakang, dipukul oleh nyawa mereka, dipukul oleh malaikat. Namun kata Allah, walau tara, seandainya kau lihat, namun tidak ada yang melihat. Ini perkara yang gaib. Bisa jadi yang dia dapati seorang kafir meninggal dalam kondisi tersenyum,
tapi dia dalam kondisi sebenarnya nyawa dia sedang disiksa oleh para malaikat. Itu perkara yang gaib. Karena kalau proses pencabutan nyawa itu bisa dilihat bukan gaib lagi, maka orang semua akan beriman. Setiap kalau orang kafir meninggal ternyata kemudian dicabut, kemudian dia meronta-ronta, kemudian asap keluar dari telinganya, wah itu semua orang akan masuk Islam kalau begitu. Paham? Oleh karena ini perkara yang gaib, ya. Tetapi yakinlah orang-orang yang kafir, yang musyrik, pelaku maksiat, maka mereka akan dicabut nyawa mereka dengan penuh penderitaan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan setelah membahas kematian, ya, maka kita masuk pada proses yang kedua yaitu apa? Barzakh. Boleh dihapus ya? Ya, hapus dulu. Alam barzakh ya. Alam barzakh. Barzakh secara bahasa ya, secara bahasa artinya apa namanya? Yaitu yang tengah-tengah, pemisah antara satu dengan yang lainnya, itu pemisah. Maksudnya pemisah antara alam dunia, perantara, bukan pemisah, perantara. Alam dunia dengan alam akhirat. Alam tersendiri, alam barzakh ini alam tersendiri. Jadi sebelum orang masuk ke alam akhirat, dia mampir dulu namanya alam barzakh. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Ziarah menunjukkan tidak selamanya dalam kuburan itu hanya sekedar ziarah. Setelah itu kalian akan masuk pada tahapan yang selanjutnya, selama-lamanya itu alam akhirat. Nah, tatkala seorang dalam alam barzakh, ini alam tersendiri, alam barzakh, ya. Seorang begitu meninggal dunia, dia nyawanya dicabut dan dimasukkan dalam satu alam namanya alam barzakh. Cuma alam barzakh ini sering dinamakan dengan alam kubur. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau meninggal dikubur. Kebanyakan orang kalau meninggal dikubur sehingga disebut alam apa? Alam kubur. Padahal meskipun dia tidak dikubur, dia akan masuk dalam alam barzakh. Dikubur enggak urusan. Dia akan masuk dalam alam barzakh, ya. Oleh karenanya Allah sebutkan tentang Fir'aun yang disiksa oleh Allah di alam barzakh sekarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Api neraka sekarang dipaparkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya setiap pagi dan setiap petang. Wa yauma taqumus sa'ah, nanti pada hari kiamat kelak, kata Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang lebih pedih. Kata para ulama, ini dalil tentang azab kubur. Karena Fir'aun dan bala tentaranya sekarang sedang diazab. Nanti pada hari kiamat kelak, kata Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkanlah Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Padahal kita tahu bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya tidak dikubur. Mereka tenggelam di Laut Merah. Bahkan Fir'aun jasadnya selamat, kata Allah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun. Jadi Fir'aun jasadnya selamat, tidak dikubur. Bahkan konon sampai sekarang masih ada dijadikan mumi. Meskipun dia tidak dikubur jasadnya, dia sedang disiksa sekarang di alam barzakh. Meskipun bala tentaranya tidak dikubur, tenggelam di lautan, mereka sedang disiksa sekarang di alam barzakh. Oleh karena kalau ada seorang kemudian meninggal, misalnya terbakar di pesawat, jasadnya tidak ada. Kemana nyawanya? Masuk dalam alam barzakh. Ada orang dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh ikan hiu. Kemana jasadnya? Jasadnya habis. Tetapi dia sedang di alam barzakh sekarang. Betapa banyak orang kafir sekarang, ya, kalau mereka mati, ya mereka langsung dibakar. Dibakar.
jasadnya dibakar. Apakah mereka selamat dari alam barzah? Jawabannya tidak. Mereka masuk dalam alam barzah, alam tersendiri, alam perantara antara dunia dengan akhirat. Sama seperti kita di dunia ini kita merasakan namanya alam mimpi. Kita enggak tahu alam mimpi itu di mana. Tapi kita masuk dalam alam tersebut, dan alam tersebut ada namanya alam apa? Alam mimpi. Mau dijelaskan susah. Bagaimana penjelasannya? Tetapi ada suatu alam namanya alam apa? Alam mimpi. Demikian juga namanya alam barzakh. Ya, itulah yang disebut alam barzakh. Maka tidak ada namanya kalau orang sudah meninggal dunia kemudian roh bergentayangan itu enggak ada. Ya. Sudah meninggal dunia rohnya pasti masuk alam barzakh. Apakah mendapatkan kenikmatan ataukah mendapatkan apa? Siksaan. Ya. Adapun roh-roh yang katanya bergentayangan, jadi mak lampir, jadi sundul bolong, ya, itu hanyalah jin-jin yang menjelma menjadi bentuk-bentuk yang menakutkan, menjadi bentuk-bentuk yang menakutkan. Dan sebagaimana sering kita sampaikan, demikianlah ya, jin-jin menjelma sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing. Kalau di luar negeri jinnya keren-keren, pakai jas ya, pakai dasi ya, mantap ya. Di sini ya bajunya enggak ada, sendal bolong, rambutnya belum mandi dan berbagai macam. Paling keren-keren si manis jembatan Ancol ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum berapa lama di alam barzah nanti? Antum enggak tahu. Betapa banyak nenek moyang kita sudah lama di alam barzah. Ada yang sudah ratusan tahun. Ada yang mungkin kakek mungkin sudah 1000 tahun lebih di alam barzah. Ya. Menanti kapan ditiupkan sangkakala? Kapan tiba hari kiamat? Nah, berarti kita di alam barzah ini lama sekali. Sangat lama. Tidak ada bandingannya dengan kehidupan kita di dunia. Kemudian kita di alam barzah kita akan sendirian. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi SAW, yatba'ul mayyita thalath. Sungguhnya mayat akan diikuti oleh 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya akan mengantarnya ke pemakaman. Hartanya akan ikut, mungkin mobilnya, mungkin budaknya, pembantunya akan ikut dia ke pemakaman. Wa amaluhu, dan amal dia juga akan ikut ke pemakaman. Kata Nabi SAW, fayarji al-ithnan. Yang 2 akan pulang, wa yabqa wahid. Yang pulang, keluarganya akan pulang, hartanya akan pergi, tersisa dia bersama amalnya. Dan itu benar. Antum akan sendirian. Ya. Apakah istri antum mau dikuburkan sama antum? Tidak mau. Anak-anak juga tidak akan dikubur sama antum. Padahal istri kita waktu kita masih hidup mengatakan, Abi, kita akan sehidup semati. Begitu kita mati, istri kita enggak mau masuk ke kuburan bersama kita. Setelah habis masa iddahnya, dia akan kawin lagi. Ingat bapak-bapak, benar. Dia meninggal dalam kuburan sendirian. Dia habis masa iddah, sudah banyak yang ngelamar. Yang ngelamar kawan-kawan ini sendiri. Kawin lagi selesai. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu meninggal, bapak-bapak enggak ada masa iddah, langsung kawin. Jangankan sudah meninggal, belum meninggal saja sudah kawin, apalagi sudah meninggal. Berarti kita akan sendirian di alam tersebut. Yang menemani kita cuma amal kita. Harta kita mau kita tinggalkan semua, rumah mewah yang begitu kita habisin keringat semuanya untuk bangun rumah tersebut. Menanggung utang yang begitu banyak akan kita tinggalkan. Mobil-mobil yang kita beli akan kita tinggalkan. Tidak sepeser rupiah pun yang kita bawa ke dalam kuburan. Oleh karena kita berpikir cerdas. Harus banyak amal agar kita bisa bawa dalam kuburan. Anda ingin harta Anda bisa berubah menjadi amal, sedekahkan di jalan Allah. Maka akan jadi amal yang menemani Anda di kuburan. Karena kumpulkan, tidak Anda sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan Anda tinggalkan. Setelah itu Anda akan dalam alam barzah sendirian. Oleh karena itu Allah mengatakan, biasakanlah diri Anda tatkala di dunia, biasakanlah kita untuk sering beribadah dalam berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala, bersendirian. Karena kita akan lama bersendirian di alam barzakh ini. Kalau kita terbiasa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah menghadapi alam barzakh. Benar, kita tatkala di dunia ada kebahagiaan kita rasakan tatkala kita bertemu dengan keluarga, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak. Kita merasa bahagia bertemu dengan kawan-kawan, kita merasa bahagia tatkala menghadiri pengajian, bertemu dengan sahabat-sahabat. Tapi latih diri kita untuk mencari kebahagiaan dengan bersendirian. Bahagia tatkala baca Quran sendirian. Bahagia tatkala bangun malam salat sendirian. Istri tidur biarin aja ya. Kita salat sendirian.
Bahagia tatkala kita meskipun banyak orang tapi kita punya dunia sendiri, dunia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lagi ramai-ramai buka Quran, baca sendiri. Biasakan demikian karena nanti kita di alam barzakh ratusan tahun kita bakalan sendirian. Siapa yang temani Anda? Enggak ada kecuali amal soleh Anda. Ini alam barzakh. Alam barzakh, jika seorang masuk alam barzakh, maka dia akan mengalami ada dua perkara disebutkan dalam alam barzakh yang disebut dengan fitnah kubur, ya. Ada namanya fitnah kubur. Azab atau nikmat kubur. Adapun fitnah kubur itulah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kata Nabi SAW, "Idza wudi'al abdu fi qabrihi atahu malakani aswadani azraqani fayujlisanihi au yuqidanihi." Kata Nabi SAW, jika seorang diletakkan dalam kuburannya, maka datanglah dua malaikat yang berwarna hitam dan berwarna biru. Yuqalu lahu munkar wa nakir, lil akhar munkar wal yuqalu li ahadihim al munkar wal akhar nakir. Disebut dengan munkar dan nakir. Munkar dan nakir itu artinya secara bahasa sesuatu yang diingkari, yaitu bentuknya diingkari, mengerikan, hitam dan biru. Dan bertanya kepada hamba. 3 pertanyaan. Man rabbuk? Wa man nabiyyuk? Wa madinuk? Itu aja. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kalau kita ditanya sekarang, kita bisa jawab. Jangankan kita, orang kafir pun bisa jawab. Ditanya orang bahlul-bahlul kafir-kafir itu. Siapa Tuhannya orang Islam? Mereka bilang siapa? Allah, mereka tahu. Siapa nabinya orang Islam? Mereka bilang apa? Muhammad. Siapa agamanya orang Islam? Ya orang agama Islam. Semua orang bisa jawab. Tetapi tatkala datang malaikat, jawab dengan keimanan. Tidak semua orang bisa menjawab. Orang-orang munafik, datang dalam hadis orang-orang munafik yang mereka kenal betul siapa Rasulullah SAW. Waktu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, mereka tidak bisa jawab. Kata mereka, sami'tu nas yaqulun faqultuhu. Aku mendengar orang mengatakan sesuatu, aku pun ikut-ikut. Siapa? Dia enggak bisa jawab. Padahal dia tahu siapa Nabi semasa hidup. Tapi saking mengerikannya, saking takutnya, file-filenya lupa semuanya. Dia enggak bisa jawab. Itulah mengerikan. Ini suatu yang menyakitkan kata sebagian ulama. Kenapa? Dia sebenarnya tahu jawabannya, tapi dia lagi lupa. Sehingga waktu dia mau jawab, dia berusaha ingat, enggak bisa-bisa. Padahal malaikat mungkar nakir ingin apa? Pentung kepalanya. Mau jawab enggak bisa, mau jawab enggak bisa. Itu penderitaan yang luar biasa. Padahal dia tahu, dia berusaha ingat. Enggak bisa. Oleh karenanya, menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ini butuh keimanan. Butuh keimanan. Maka Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengkokohkan perkataan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di antaranya orang-orang beriman dikokohkan jawabannya tatkala di alam barzakh. Waktu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, maka dia bisa jawab pertanyaan tersebut. Kalau dia bisa jawab, maka dia akan merasakan nikmat kubur. Kalau dia tidak bisa jawab, dia akan merasakan siksa kubur. Siksa kubur saya katakan siksa dalam alam tersendiri. Hukum asalnya tidak kelihatan siksa kubur ini. Namun terkadang Allah memperlihatkan pada sebagian, terkadang. Namun pada asal ini alam tersendiri. Tidak ketahuan bagaimana. Yang mengatakan, Ustaz gimana kita gali kuburan enggak ada apa-apa. Itu alam tersendiri. Namun terkadang Allah menampakkan supaya sebagian kecil aja agar orang sadar. Tapi pada asalnya Allah tidak menampakkan alam tersendiri. Tidak ada yang tahu tentang adab tersebut. Ya. Tapi dalam hadis disebutkan tentang orang di adab kubur. Seperti orang di adab kubur karena tidak bersih tatkala cebok. Ada orang di adab kubur karena suka namimah, mengadu domba. Ada orang di adab kubur karena berdusta. Nabi melihat seorang dia disiksa. Ada orang datang kemudian merobek bibirnya, kemudian dirobek sampai ke lehernya. Setelah itu orang itu pindah ke sebelah, robek lagi sebelah kiri. Waktu dirobek sebelah kiri, yang kanan sudah sembuh. Kemudian pindah lagi ke sebelah kanan, robek yang kiri sudah sembuh. Terus dirobek ganti-gantian, kanan kiri. Maka Nabi bertanya, "Man hadza? Siapa ini?" Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amar ra'aita alladhi yushaqqu shidquhu fakadzdzabun yakdzibu bil kadzbah fahtuhmalu anhu hatta tablughul afaq." Adapun orang yang kau lihat bibirnya dirobek, mulutnya dirobek adalah seorang pendusta
dia berdusta dengan satu dusta, maka dusta tersebut diambil darinya dan disebarkan di penjuru dunia. Disiksa demikian sampai hari kiamat. Bayangkan sekarang ini orang dusta macam-macam, bikin berita hoax, kemudian tinggal enter, beritanya tersebar ke seluruh penjuru alam semesta. Dusta dia lakukan. Waliyadzubillah. Oleh karena seorang berhati-hati ya, alam barzakh jangan sampai dia binasa di alam barzakh tersebut. Karena seorang persiapkan dirinya untuk bisa bertemu dengan alam barzakh dengan malaikat mungkar dan nakir. Setelah alam kubur, yang kedua namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah hari kebangkitan dimulai dengan 3 tiupan sangkakala atau 2 tiupan sangkakala? Ada khilaf ya. Ada yang mengatakan cuma nafqatan, 2 tiupan sangkakala. Ada yang mengatakan salasa nafkhat. Adapun tiupan sangkakala tersebut, pertama disebut dengan nafkhatul faza'. Kemudian nafkhatu sa'aq. Yang ketiga nafkhatu al-ba'ats. Yang pertama disebut dengan tiupan menimbulkan ketakutan. Yang kedua sa'aq yaitu kematian. Yang ketiga bangkitan. Faza yaitu kematian itu sama saja. Ya, jadi ada 2, ada 3 pendapat. Intinya ada 3 model tiup. Man fis samawati man fil ardi, tiupkan sangkakala maka yang di langit dan bumi semuanya ketakutan. Kemudian dalam ayat yang lain wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan sangkakala maka seluruh yang langit dan bumi akan binasa tatkala itu kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan kembali fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit dari kuburan mereka. Nah, antara 2 nafkhatain ini, antara tiupan kematian dan tiupan kebangkitan ini ada jaraknya 40 dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baina nafkhatain, antara tiupan pertama tiupan kedua ada 40. Maka ditanya kepada Abu Hurairah, 40 tahun? Abaid, saya tidak tahu. 10 bulan saya enggak tahu. 40 hari tidak tahu. Yang penting ada jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua. Tiupan pertama semua mati. Semua mati. Tiupan kedua manusia dibangkitkan dari kubur. Ya. Di saat itulah maka terjadilah namanya hari kiamat. Ya, hari kiamat. Oleh karena hari kiamat tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang syirarul khalq, orang-orang yang terburuk. Di akhir zaman yang masih hidup cuma orang terburuk. Tatkala Ka'bah sudah tidak ada yang tawaf lagi, tatkala Ka'bah sudah dibongkar oleh seseorang, ya. Tatkala tidak ada yang mengucapkan Allah, Allah, la ilaha illallah, maka tibalah hari kiamat. Yang Allah sebutkan tentang hari tersebut dalam banyak ayat, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihatnya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang melihat hari kiamat nanti cuma orang-orang di akhir zaman ataukah semua orang akan melihat hari kiamat? Karena Allah mengatakan dalam ayat tersebut, yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihatnya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ada orang yang sedang menyusui anaknya, dia tidak akan pedulikan anaknya. Kita tahu seorang yang paling sayang kepada kasih sayang paling besar kasih sayang ibu terhadap anaknya, terutama anak yang sedang disusui. Namun tatkala tiba hari kiamat tersebut, anaknya akan dia tidak pedulikan. Tidak akan dia pedulikan anaknya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, wanita yang sedang hamil tiba-tiba keguguran karena saking dahsyatnya hari
tersebut. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak jadi beruban, saking takutnya timbul hormon yang luar biasa, rambutnya anak-anak hitam jadi beruban. Hari yang sangat mengerikan. Maka Allah menakut-nakuti manusia dengan hari tersebut. Ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Sekarang gempa di bumi aja kita sudah ketakutan luar biasa. Sebagian teman-teman cerita gempa di Jogja, gempa di Palu, ada suara mengerikan yang mereka dengar. Gempa di Lombok, mereka dengar suara yang mengerikan. Apalagi nanti hari kiamat, hari yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ya, kemudian tatkala itu terjadi perubahan, ya. Bumi digoncangkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isi perutnya. Ya, kemudian lautan, idzal biharu sujirat, tatkala lautan pertama fujirat, lautan keluar meluap. Wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Tadinya di atas muka bumi ini masih ada daratan, semua lautan keluar. Banjir menyeluruh. Setelah itu wa idzal biharu sujirat, setelah banjir seluruh lautan menjadi api, membakar. Ya, mengerikan pada hari tersebut. Kemudian bumi, langit terbelah, idzas sama'un syaqqat, idzas sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, bintang-bintang berjatuhan, ya. Langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma natwis samaa'a ka tayyi sijilli lil kutub, hari di mana kami lipat langit, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kami lembaran-lembaran kertas dilipat oleh manusia, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza samaa'un kushitat, tatkala langit dilepas. Jadi langit sekarang berada pada bingkainya. Pada hari tersebut Allah tarik langit tersebut. Sebagaimana kata para ulama, seperti kulit dari hewan yang dilepaskan dari tubuh hewan tersebut. Ininya hari yang sangat dahsyat. Orang semua ketakutan pada hari tersebut. Kemudian bumi didatarkan. Wa idzal ardu muddat. Tatkala bumi didatarkan, dibentangkan, sebagaimana tafsiran sebagian ulama. Tadinya bumi itu bulat, muddat didatarkan sehingga menjadi luas, cukup untuk seluruh manusia yang dibangkitkan, cukup untuk menempati bumi tersebut, diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung ditiadakan, gunung-gunung dicabut kemudian ditabrakkan, hancur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah gunung-gunung tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Maka kau akan lihat bumi datar, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Disitulah manusia akan dibangkitkan. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda safra ka kursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Manusia akan dibangkitkan pada suatu bumi, ya, yang datar, ya, tidak ada tanda apapun, tidak ada jalan, tidak ada pohon, tidak ada lorong, tidak ada gunung, tidak ada lembah, datar semuanya. La takhfa minkum khafiyah, tidak seorang pun yang bisa bersembunyi. Kalau di dunia mungkin sembunyi dalam rumah, sembunyi dalam goa. Hari kiamat tidak, semua orang akan dibangkitkan, semua akan nampak, tidak ada yang bisa bersembunyi, ya, dibangkitkan. Sebut dengan namanya padang mahsyar. Baik. Padang mahsyar. Siapakah yang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak? Semua dibangkitkan. Manusia termasuk juga hewan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah berfirman tentang hewan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusyu husyirat. Tatkala binatang-binatang buas akan dibangkitkan. Wuhus, binatang-binatang buas akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak, dikumpulkan. Demikian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Kata Allah, tidak ada hewan melata, tidak ada burung yang mengepakkan dua sayapnya kecuali seperti kalian juga. Tidak ada satu pun yang tinggalkan dari Alkitab, kata Allah, thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Bukan cuma manusia. Makanya Nabi SAW dalam Sahih Muslim hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalhan min syatil qarna. Sungguhnya kalian akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya sampai-sampai kambing yang
tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. Kapan? Hari kiamat. Berarti dibangkitkan semuanya. Tetapi mereka setelah dibangkitkan hewan-hewan tersebut, ya, ini mengerikan, bayangkan. Dibangkitkan, ada hewan, ada gajah, ada singa, ada macan berjalan sama antum dikumpulkan. Mengerikan. Nah, hewan-hewan tersebut mereka akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kisos tersebut tidak berlanjut kepada surga dan neraka, tidak. Mereka hanya dikisos di padang mahsyar. Setelah itu kuni turaba, jadilah kalian sebagai tanah. Setelah dikisos, ya, maka kemudian dirubah menjadi tanah. Saat itulah kemudian orang kafir melihat hewan menjadi tanah, kata mereka, ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya menjadi tanah, selesai urusan. Cuma dikisos seperti hewan, kemudian selesai urusan. Tapi ternyata tidak. Kehidupan sana bagi manusia di akhirat kelak akan berlanjut selama-lamanya dan abadi. Nah, manusia dibangkitkan kata Nabi SAW. Bagaimana dibangkitkan? Yuhsyarun nasu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka dibangkitkan dalam kondisi mata mereka terbelalak. Yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kuburan. Ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang bertebaran, bingung mau kemana. Tentu belalang kalau datang ke sana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bingung. Manusia keluar atau kaget melihat kondisi seperti itu, bingung mau kemana. Manusia keluar dengan demikian. Kemudian mereka dibangkitkan dalam kondisi kata Allah, kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan, uratan, gurlan, buhman. Manusia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam kondisi hufatan, tidak pakai alas kaki. Uratan, tidak berpakaian. Gurlan, belum disunat. Buhman, tidak ada harta yang dia bawa sama sekali. Itu kondisi kita nanti akan dibangkitkan. Ya akhi, ente dibangkitkan tidak ada yang ente bawa sama sekali. Jangan ente punya harta, sendal aja ente enggak punya tatkala dibangkitkan. Jangankan sendal, baju saja enggak punya. Ya. Maka tatkala manusia dibangkitkan semuanya kondisi demikian. Ya. Tidak ada yang bawa jabatannya, tidak ada yang bawa hartanya, tidak ada yang bawa pangkatnya. Raja-raja semua ketakutan pada hari tersebut. Makanya Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Siapa yang memiliki kerajaan pada hari tersebut? Kata Allah, ana dayyan, anal malik, aku adalah sang raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Semuanya tiarap, enggak ada yang takut, enggak ada yang berani. Semua takut. Semua jabatan ditanggal, siapapun orangnya. Tidak ada pakai baju tatkala dibangkitkan. Oleh karenanya ikhwan, antum ini hidup dunia, ya, ngumpulin harta banyak-banyak, kalau ente tidak dijalankan karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh perkara yang sangat merugi. Ente meninggal tidak bawa apa-apa, bangkit juga tidak bawa apa-apa. Oleh karenanya, tatkala dibangkitkan manusia dalam kondisi demikian, tidak pakai apa-apa, maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa?" Ya Rasulullah, laki-laki perempuan. "Alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd?" Bukankah sebagian akan melihat aurat yang lain? Kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd. Perkaranya sangat dahsyat sampai-sampai seorang tidak sempat melihat aurat yang lain. Seperti terjadi waktu kasus terowongan Mina. Orang-orang lari, sebagian pakaian mereka terbuka dan orang tidak pikirkan masalah itu. Bagaimana pikir yang penting bisa selamat. Saking mengerikan pada hari tersebut. Setelah dibangkitkan dalam kondisi demikian, ya. Kemudian baru Allah kasih baju. Yang pertama lakukan kasih baju adalah Ibrahim. Kata Nabi SAW, awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim. Yang pertama kali dikasih baju di antara manusia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim sebelum nabi-nabi yang lain. Sebenarnya mengatakan kenapa? Karena Nabi Ibrahim waktu dibakar oleh Raja Namrud dan pengikutnya, dibuka bajunya untuk dibakar. Dia pernah ditanggalkan bajunya karena membela tauhid. Maka pada hari tersebut Allah pakaikan dia yang pertama kali baju, yaitu Ibrahim alaihissalam. Adapun orang-orang kafir maka dibangkitkan dalam kondisi terbalik. Umyan wa summan wa bukman, dalam kondisi bisu, dalam kondisi tuli, dalam kondisi tidak bisa melihat. Kemudian di atas kepalanya, jalan di atas kepalanya. Afama yamshi mukibban ala wajhihi, apakah orang berjalan terbalik di atas wajahnya? Maka sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dia bisa berjalan di atas kepala?" Kata Nabi SAW, "Alaysa alladhi amshahu fid dunya ala rijlaihi qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi?"
Bukankah Allah tatkala di dunia mampu buat dia berjalan di atas kedua kakinya, di akhirat mampu buat dia berjalan di atas wajahnya? Tentu mampu. Maka mereka dihina, mereka berjalan di atas kepala mereka, terbalik kakinya. Kenapa? Karena selama ini telah datang ayat-ayat Allah, mereka tidak mau dengar. Mereka mendahulukan kehidupan dunia, mereka mendahulukan hawa nafsu mereka. Mereka hidup berfoya-foya, maka tatkala hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi berjalan terbalik kepalanya. Adapun orang beriman terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang taat, ada tukang bermaksiat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma nahsyurul muttaqina, yauma nahsyurul muttaqi, yauma" dalam ayat itu al-muttaqina ila rahmani wafda ya. Dalam surat Thaha atau surat Maryam ya. Kami kumpulkan orang-orang bertakwa kepada Ar-Rahman wafda sebagai seperti wufud, seperti usan-usan. Ya, yauma nahsyurul muttaqina ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda ya. Kami kumpulkan orang-orang beriman kepada Ar-Rahman seperti utusan-utusan, dimuliakan. Orang-orang beriman dimuliakan pada hari tersebut. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tukang azan, muadzin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atwalun nasi yaumal qiyamah al-muadzinun. Orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat adalah para tukang azan. Mereka dikumpulkan padang mahsyar, tiba-tiba mereka kelihatan tinggi. Kenapa? Selama ini dunia mereka mengumandangkan, meninggikan kalimat Allah, meninggikan syahadah Muhammad Rasulullah, mengajak orang untuk salat, maka pada hari tersebut mereka tersohor. Orang-orang yang mati syahid, maka akan keluar dari luka-luka mereka bau yang sangat harum, dibangkitkan dalam kondisi badan mereka masih terluka. Kata Nabi SAW, al-launu launud dam, warrihu rihul misik. Warna-warna darah, tetapi harumnya harum seperti minyak kasturi. Jadi tersohor tatkala itu. Orang-orang yang berpuasa, maka keluar dari mulut mereka bau yang sangat harum. Kata Nabi SAW, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa ya lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan itu tatkala pada hari kiamat. Allah tampakkan orang-orang yang mulia ya. Amal soleh mereka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang meninggal dunia dalam kondisi sedang ihram. Kata Nabi SAW, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Dibangkitkan sampai dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Orang semua lihat. Pemuliaan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang tukang maksiat Allah bongkar juga pada hari tersebut. Orang-orang yang sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amthali dzar fi suwarir rijal yakshahumudz min kulli makan. Sungguhnya orang-orang sombong pada hari kiamat yang merasa besar tubuh mereka selama ini, merasa tinggi jabatannya, merasa tinggi kedudukannya, pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan kecil seperti semut bentuknya manusia. Takut diinjak oleh orang-orang di sekitarnya, diliputi dengan kehinaan dari segala sisi, terhina dari segala sisi meliputi dirinya. Kenapa? Di dunia dia merasa tinggi, merasa hebat, hebat dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan kekuatannya. Pada hari kiamat kelak dibangkitkan dalam kondisi sangat kecil dan hina. Orang sombong demikian ya. Dia merasa badannya apa? Besar. Pada hari kiamat al-jaza' misal amal, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang dihinakan oleh Allah Subhanahu, orang suka minta-minta, enggak punya malu, minta terus minta padahal dia sudah punya. Bukan dalam kondisi terdesak, bukan dalam kondisi darurat, tapi dia selalu minta-minta, enggak punya malu, minta-minta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laisa ala wajhi muz'atu lahmin. Senantiasa seorang tukang minta sampai dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat, di mukanya tidak ada daging sama sekali. Ini juga bentuk penghinaan pada orang yang dibangkitkan pada hari kiamat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka menipu, likulli ghadirin liwa. Setiap orang penipu ada benda tertulis, dia ini penipu ini ketahuan. Oh ini dulu ya, ketahuan. Diperlihatkan, diungkap. Kata Allah, yauma tublas sarair. Hari di mana semua rahasia dibongkar. Orang semua lihat.
Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang istrinya dua tidak adil. Hati-hati Bapak-bapak ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma, jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Barang siapa yang punya istri dua kemudian dia condong kepada salah satunya, maka datang pada hari badannya miring. Hati-hati ikhwan. Hati-hati. Saya ketemu beberapa orang poligami tidak bisa adil. Dia belum punya kemampuan untuk apa? Untuk adil, sudah nekat poligami. Nanti pada hari kiamat badannya miring. Ya akhi, ente kenapa ya akhi? Miring badannya. Ternyata dia tidak adil terhadap apa? Istrinya. Ini perkara yang menyedihkan. Sudah di atas sunnah, ternyata badannya apa? Miring. Tapi kalau ente adil, tenang aja, tegap, santai aja. Ini dipermalukan juga oleh Allah pada hari kiamat tersebut, di namanya padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini disebutkan oleh sebagian ulama ada namanya al-haud. Al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf di mana telaga Nabi, namun sebagian mengatakan telaga tersebut di padang mahsyar. Kenapa? Orang-orang dalam kondisi sangat haus, matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran tiada habis-habisnya. Maka Nabi mengatakan, "Ana faratukum alal haud." Aku menunggu kalian di telaga. Aku pertama datang dan aku menunggu kalian untuk minum telaga Nabi. Likulli nabiyyin haudun. Kata Nabi, setiap nabi ada telaganya. Masing-masing nabi punya telaga di padang mahsyar. Dan Nabi SAW menjaga telaganya. Kalau ada dari selain umatnya yang ingin minum dari telaga Nabi, Nabi usir. Dan Nabi mengetahui umatnya dengan gurran muhajjalina min atharil wudu. Bahwasanya keluar cahaya di tangan-tangan mereka, di wajah-wajah mereka, di kaki mereka karena bekas wudu. Maka yang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya boleh minum dari telaga Nabi SAW. Yang lain minggir, tidak boleh. Hadis tersebut ya disebutkan adalah di padang mahsyar ada namanya al-haud. Kemudian kondisi manusia tatkala itu sangat mengenaskan. Kenapa? Karena matahari dalam jarak 1 mil. Tuduna syams, matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Maka orang seluruhnya kepanasan. Matahari sangat dekat, keringat bercucuran, namun mereka tidak mati-mati. Di saat yang sangat panas tersebut, ada 7 golongan yang Allah naungi, sebagaimana disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la yudhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Ini imam yang adil luar biasa, disebutkan pertama kali di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena imam yang adil, pemimpin yang adil, pahalanya sangat luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, imam yang adil adalah afdhalul mujahidin. Orang mujahid yang terbaik adalah imam yang adil. Kenapa? Kalau dia berjuang memperjuangkan keadilan, yang bahagia jutaan manusia. Yang mendapatkan dampak dari keadilannya jutaan manusia. Dia menyenangkan jutaan manusia. Betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Imam yang adil. Tetapi kalau dia tidak adil, maka dia binasa. Dia mengeluarkan satu peraturan yang membuat celaka jutaan orang, sengsara jutaan orang. Dia akan dituntut oleh jutaan manusia kelak di hari kiamat kelak. Oleh karenanya ini kondisi yang sangat mengerikan. Seorang imam pemimpin bisa jadi dia meraih surga tertinggi, bisa jadi terjerumus dalam neraka jahanam sedalam-dalamnya. Imam yang adil. Ini orang yang paling mulia di antara 7 golongan tersebut. Yang pertama, imam yang adil. Dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi SAW, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang anak muda yang tumbuh dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih muda, saatnya dia bersenang-senang, saatnya dia berfoya-foya, saatnya kesana kemari, jalan-jalan, pacaran, nonton bioskop, dia tinggalkan semuanya. Dia bertakwa kepada Allah, dia ngaji, dia salat, dia puasa, maka dia akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kalau sudah tua-tua soleh ya biasa. Sudah sebentar lagi mati masih nakal. Sudah tua, rambut sudah putih semua, pergi ke masjid ya itu wajar. Yang hebat masih muda, sejak muda sudah ke masjid meninggalkan berbagai keglamoran kehidupan dunia. Ini makanya kata Nabi, syabun nasya' fi ibadatillah. Anak muda yang hidup dalam ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, rajulani tahaba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Mereka bersahabat bukan perkara dunia, bukan karena dinar, bukan karena dolar, bukan karena rupiah mereka bersahabat. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka bersahabat bukan karena sama-sama hobi main bola, bukan karena sama-sama hobi main golf, bukan karena sama-sama orang Sunda, bukan sama-sama orang Papua, tidak, bukan karena dunia mereka bersahabat. Tapi mereka bersahabat karena engkau beriman, saya beriman, kita bersahabat. Ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Bahkan Allah mencari mereka pada hari kiamat. Kata Allah, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang saling mencintai karena aku? Al-yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi mereka, di hari tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu rindu untuk ke masjid. Ini orang kerja di luar, cari nafkah, jualan, transaksi, berfikir, tetapi dia rindu kapan dikumandangkan azan. Ini ciri yang luar biasa. Kebanyakan kita sholat di masjid, tapi melangkah kaki menuju masjid dalam kondisi berat. Bangun tidur menuju masjid dalam kondisi berat. Masih berpikir, coba kalau hujan kita enggak ke masjid. Seandainya turun hujan kita bahagia, sholat di rumah. Ini orang enggak, dia semangat pergi ke masjid, rindu ingin ke masjid, betah di masjid. Dia bukan di masjid terus, dia kerja. Tapi hatinya di masjid. Yang dia pikir bagaimana masjid, kapan dikumandangkan azan. Berjalan menuju masjid dengan penuh semangat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya rindu ingin ke masjid. Yang kelima, rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita cantik dan kaya raya. Kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Saya rasa antum enggak ada yang seperti ini. Siapa yang ngerayu antum? Pasti miskin, kurang cantik. Ini bayangkan, laki-laki yang diuji, perempuan cantik, kaya raya. Apalagi yang mau dicari laki-laki? Cantik miskin, oke. Kaya enggak begitu cantik, enggak apa-apa. Apalagi tergabung pada wanita tersebut, cantik dan kaya raya. Apalagi yang mau dicari? Kemudian dia yang telepon lagi. Ya akhi, saya ukhti. Goyang. Goyang kita. Kepala goyang, jenggot goyang, semua goyang. Kemudian dia kirim foto. Udah. Kelepak-kelepak lagi-lagi sudah. Tapi dia balas. Ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Maaf, saya blokir ukhti. Masya Allah. Itu baru namanya laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian ada apa ukhti? Kemudian fotonya disimpan, malam dimurojaahi. Apalagi boleh diomelin istri. Oke juga rasanya. Waliyahzubillah. Ini akhafullah. Ini laki-laki hebat, luar biasa. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disembunyi oleh tangan kanannya. Setiap dia beramal soleh, dia berusaha bungkus yang tahu. Dia berbakti sama orang tuanya, dia tidak cerita pada siapa-siapa. Dia begitu baik sama istrinya, tidak cerita sama siapa-siapa. Dia bantu anak yatim, dia bantu para janda, dia bantu orang miskin, dia tidak ngomong kepada siapa-siapa, dia tutup rapat-rapat. Dia ingin hanya Allah yang tahu. Apakah ada orang seperti ini di zaman sekarang ini? Jarang. Kebanyakan orang tukang share sekarang. Semua kegiatan dia share. Kalau ditanya apa yang tidak kau share, hanya sedikit, mungkin tidak ada, semuanya dia share. Dia mau ini dia share, dia share. Umroh dia foto-foto sebarin, haji dia sebarin, dakwah di sana sini dia sebarin, bantu orang sebarin, semuanya sebarin. Terus apa yang tersisa yang buat Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya ikhwan, hati-hati. Kalau ingin pahala kita terjamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sembunyikan. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita untuk sembunyikan. Mau bicara diam, enggak usah cerita. Enggak usah cerita. Setan menggelitik kita untuk cerita, enggak usah cerita, diam. Hanya Allah yang tahu. Yang keenam, rajulun dzakarallah, yang ketujuh, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah, maka dia pun menangis karena takut kepada Allah, karena ingat kemaksiatannya, karena ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menangis sendirian. Bukan menangis di depan banyak orang, dia sendirian dia menangis. Berarti benar-benar menangisnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang menangis bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menangis karena dibuat-buat. Karena ada orang menangis sewa orang bikin nangis supaya suasana membuat nangis.
Dia sewa orang, kamu nangis sebelah sana ya. Kamu nangis sebelah sana ya. Di pengajian, kamu nangis sebelah sana ya. Kemudian senang akhirnya terbuatlah suasana tangisan. Ini bukan nangis karena Allah, ini nangis riya. Ini nangis karena Allah sendirian, dia pun apa? Menangis. Baik, silakan dihapus, saya mau duduk sebentar. Baik, hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, tatkala manusia dalam kondisi kepayahan, dalam kondisi kesulitan, maka mereka pun mencari solusi. Ingin agar Allah segera datang untuk mulai persidangan. Kalau saya hakimnya enggak datang-datang. Sementara dia harus menunggu di luar di bawah terik matahari. Pintu enggak dibuka-buka. Nunggu terus. Kepanasan. Ya, demikian manusia pada saat itu mereka ingin segera disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak datang-datang. Akhirnya mereka pergi kepada anbiya, kepada para nabi. Pertama kali mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi wa asjada laka malaikatah. Ama tara ma nahnu fih? Ala tashfa' lana inda rabbik?" Kata mereka, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang kami, manusia yang pertama. Allah ciptakan engkau dengan kedua tanganmu, kedua tangannya. Jadi mereka memuji Nabi Adam. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menyuruh malaikat kami. Tidakkah kau beri syafaat kepada kami agar Allah segera datang mulai persidangan? Kata Adam alaihissalam, nafsi nafsi. Saya juga butuh dengan syafaat. Saya juga tidak tahu diri saya bagaimana. Allah telah melarang saya mendekati sebuah pohon dan saya langgar. Nafsi nafsi. Saya juga butuh dengan syafaat. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh. Pergilah kepada Nabi Nuh. Nabi Adam berkata, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini. Dan tidak murka sudahnya seperti ini. Dan sungguhnya Allah telah melarang aku mendekati suatu pohon dan aku melanggar. Aku juga butuh syafaat. Pergilah kepada nabi yang lain. Maka mereka pun pergi menuju Nabi Nuh. Manusia minta kepada Nabi Nuh untuk beri syafaat. Nabi Nuh juga tidak bisa kasih syafaat. Kata Nabi Nuh, idhabu ila ghairi. Pergilah kepada nabi yang lain. Pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta uzur. Saya pernah berdusta 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Padahal dia adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ya Ibrahim, anta Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kata Nabi Ibrahim, pergilah kepada yang lain. Pergilah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dipuji, kalimullah. Engkau yang berbicara kepada Allah langsung, dan seterusnya pujian-pujian. Kata Nabi Musa, waqad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Sungguhnya aku telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan membunuhnya. Aku pernah salah. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa juga i'tizar, minta maaf tidak bisa membantu mereka. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, aku yang akan beri syafaat bagi kalian. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian sujud, dengan sujud yang sangat lama, agar Allah memberikan syafaat kepada manusia, agar dimulai persidangan. Nabi sujud lama, Nabi puji Allah dengan pujian-pujian yang begitu indah, yang kata Nabi SAW, bimahamid, ya, dengan pujian-pujian, la uhsinaha al-an. Sekarang aku belum bisa mengetahui pujian-pujian tersebut. Tetapi nanti pada saat aku sujud, Allah ajarkan kepada Nabi dengan pujian-pujian yang Nabi memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Sekarang ini Nabi tidak tahu pujian-pujian tersebut bagaimana caranya. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal tu'tah, dan mintalah kau akan diberikan. Wasfa' tusyaffa, dan berilah syafaat dan kau akan diberi syafaat. Itulah maqamah mahmuda. Ya, makom yang mulia pada hari tersebut, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam bangunlah engkau untuk salat tahajud sebagai tambahan ibadah bagimu. Semoga Allah akan membangkitkan engkau wahai Muhammad pada kondisi yang sangat mulia, yaitu tatkala di padang mahsyar. Di sinilah nampak kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seluruh nabi
menolak, tidak bisa beri syafaat. Semuanya enggak pede, semua mengingat kesalahan mereka, semua mengingat dosa-dosa mereka. Cuma Nabi yang berani kemudian sujud dan akhirnya datanglah Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Nabi tersebut adalah untuk mulai persidangan. Setelah manusia menunggu dalam waktu yang sangat lama. Maka setelah itu datanglah Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Datanglah Allah Subhanahu wa taala. Dan mulailah persidangan. Dimulailah persidangan pada hari tersebut. Yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia, ya, adalah fid dima, masalah darah. Si fulan pernah membunuh si fulan, maka mereka lapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hadza qad qatalani." Ini fulan pernah bunuh saya tatkala di dunia. Dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, disidang. Semua persengketaan akan disidang pada hari tersebut. Ya Allah, si fulan mengambil tanahku. Ya Allah, masalah darah, masalah harta disidang oleh Allah pada hari tersebut. Dan kalau Allah sudah menyidang, tidak ada yang bisa lolos pada hari tersebut. Tidak ada yang bisa lari kanan, lari kiri. Tidak ada pengacara pada hari tersebut. Tidak ada. Allah yang sidang dan dia adalah seadil-adilnya hakim pada hari tersebut. Ya. Taib, setelah disidang, ya. Oleh karenanya ikhwan, hati-hati. Ente jangan sampai meninggal dunia dalam kondisi menzalimi orang. Kalau ente bisa meninggal dunia dalam kondisi tidak menzalimi orang, kata para ulama, khafif adh-dhahr, khamis al-batan, dalam kondisi ringan tanggungan, tidak ada beban yang hak orang lain yang ente pikul, khamis al-batan, dalam kondisi perut kosong, tidak ada makanan haram yang kau makan, maka lakukanlah. Lakukanlah. Yang paling penting jangan sampai menzalimi orang lain. Kata Sufyan ats-Tsauri, wa antal qallaha bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antal qahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa antara engkau dengan Allah lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa kau zalimi orang lain. Hati-hati. Kata Imam Syafi'i, bi'saz zat ilal ma'at al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju akhirat adalah berbuat zalim kepada orang lain. Mengerikan. Ada kawan saya yang kemarin baru cerita. Jadi Ustaz, ini cerita ini kalau bikin bisa dibuat sinetron katanya. Dia cerita, jadi kakeknya meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, dibagi-bagi. Di antaranya buat bapaknya. Kemudian di antaranya buat kakak-kakak saudara-saudara yang lain. Setelah dibagi, mereka hidup lama di situ, tiba-tiba di suatu hari datanglah ada orang kafir datang kemudian merebut tanah tersebut. Ternyata sertifikatnya digadaikan oleh saudara-saudara 8 orang. Menggadaikan sertifikat tersebut kepada orang kafir dan akhirnya dijual kepada orang kafir. Mungkin belum balik nama. Intinya ada masalah, akhirnya tanahnya mau diambil. Maka bapaknya berkata kepada saudara-saudara 8 orang. Kalian tahu ini kan tanah hak saya. Kalian tahu. Mereka kemudian kata dia, "Taib, kalian boleh ambil, tapi kalian tahu ini kezaliman, ini zalim. Kalian berani ngambil ini? Tidak takut sama Allah?" Kata saudara-saudaranya, enggak apa-apa, kita mau ambil. Akhirnya kata bapaknya, silakan ambil. Subhanallah, kata teman saya ini, setelah itu 8 orang ini semuanya meninggal dalam kondisi buruk semuanya. Tidak langsung tapi bertahap, tidak terasa. Orang kalau sudah zalim terkadang terjerumus dalam kemaksiatan dia tidak sadar. Kenapa? Akibat kezalimannya. Dia merasa dirinya benar, padahal dia zalim. Orang lihat semua dia ngawur, tapi tidak sadar kenapa dia zalimi orang. Hati-hati ikhwan. Ente jangan sampai makan harta orang lain dengan kezaliman. Ente jangan sampai menuduh orang lain yang tidak-tidak. Ente jangan sampai menjatuhkan harga diri orang lain tanpa hak. Jangan ambil sepeser pun harta orang lain, mengerikan. Apa kata Nabi SAW? Man akhadha minal ardi shibran zulman, barang siapa yang mengambil tanah orang lain meskipun sejengkal dengan kezaliman, tuwiqahu yaumal qiyamati sab'a aradin, maka dia akan dipikulkan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. 1 jengkal dia ambil tanah orang. Lagi dengan matok tanah orang 1 hektar, mengerikan. 1 jengkal saja dia akan binasa. 1 binasa. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengambil sepeser harta saudaranya dia akan masuk neraka jahanam. Maka sahabat berkata, walau qadhiban min arak, ya Rasulullah, meskipun hanya
hanya satu siwak, satu batang siwak. Kata Nabi, walau qadiban min arak. Meskipun hanya satu siwak. Hati-hati. Jangan ambil harta orang. Musibah pada hari kiamat kelak. Ente akan disidang oleh Allah dan tidak bisa lari pada hari tersebut. Adapun maksiat ente dengan Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya Allah Maha Pengampun, tapi maksiat ente dengan orang lain, Anda menzalimi orang lain, pada asalnya dia akan nuntut pada hari kiamat kelak. Setelah disidang, maka masuk pada namanya hisab. Hisab, kalau kita boleh katakan hisab, namanya bahasa Indonesia namanya audit, diaudit. Hisab ada dua. Kalau kita mau artikan bahasa Indonesia, itu Allah mengaudit, ya. Diperiksa. Tujuan hisab adalah untuk mengklasifikasikan. Tujuannya untuk mengklasifikasikan. Mana yang dosa, mana yang pahala. Dosa mana yang pahala. Saya beberapa waktu silam saya mengisi tentang hisab di teman-teman di kantor pajak. Saya bilang, ente hati-hati ente. Ngaudit orang, ente diaudit nanti oleh Allah pada hari kiamat kelak. Mengerikan ya. Ini ya. Nah, hisab ada dua, ya, ada namanya hisab yasir, hisaban yasiran, ya. Allah, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Allah sebut dalam Al-Quran, fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa amman utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, ya. Fasawfa yad'u subura, ya. Wara'a dhahri. Adapun orang dihisab dengan diberikan catatan amalnya dari belakang, fasawfa yad'u subura, maka dia akan menyeru dengan kecelakaan. Taib, hisab yasir untuk orang yang beriman. Adapun metodenya, Allah Subhanahu wa taala yudinil mu'min, Allah dekatkan seorang mukmin antara Allah dengan dia saja. Kemudian fayadau ala kanafihi, kemudian Allah tidak ada yang lihat, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah buka catatan. Allah mengatakan, bukankah kau pernah melakukan demikian dan demikian? Allah tampakkan sebagian dosa-dosanya. Maka dia berkata, na'am, benar ya Allah. Kau pernah begini? Na'am ya Rabb, benar. Ya. Kemudian dia mengakui dosa-dosanya. Setelah itu Allah berkata, ya, waqad satartuhu 'alaika fid dunya. Waktu di dunia aku menutupi aibmu ini, dan sekarang aku akan ampuni dosa-dosamu. Ini namanya hisaban yasiran. Kata para ulama, hisaban yasiran, hisab yang ringan, tidak semua dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya kasih sampel-sampel, kemudian Allah ampuni. Semoga kita dihisab dengan hisab yang ringan. Yang lebih enak lagi, tidak usah dihisab, langsung masuk surga. Ya, kemarin ada kawan cerita, dia mau menikah lagi, maka dia laporkan ke istrinya, sayang saya mau nikah lagi. Kata istrinya, dia kira istrinya mau marah, mau apa, kata istrinya, tidak apa-apa. Masya Allah, tidak apa-apa. Tapi syaratnya kau doakan saya supaya saya masuk surga tanpa hisab. Kalau gitu gampang ya. Tapi ini hisab, kalau orang hisab ini mengerikan. Kalau orang bisa masuk surga tanpa hisab, Masya Allah, luar biasa. Ya. Tapi paling tidak kalau kita dihisab, maka hisaban apa? Yasiran, hisab yang ringan. Tidak memalukan di hadapan khalayak. Hisab cuma sekilas, kemudian Allah ampuni. Kedua, munaqasyah. Munaqasyah ini Hajar rahimahullah ta'ala. Yang itu kata Nabi SAW, man nuqishal hisab uzib. Barang siapa dimunaqasyah, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, uzib, maka dia akan tersiksa. Dia tersiksa tatkala dihisab dengan detail. Orang pelaku maksiat,
Ya, dihisab dengan hisab yang detail. Dia akan tersiksa dari dua sisi. Pertama, tersiksa tatkala dibongkar aib-aibnya. Ya. Yang kedua, disiksa nanti akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Dan antum tahu apa yang akan antum dihisab? Harta yang akan lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya an umri fima afnah, wa an syababihi fima ablah. Ya. Kemudian wa an ilmihi fima amila bihi. Ya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan, masa mudanya, kemana dia habiskan. Kemudian hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia salurkan. Ditanya tentang amalnya, ilmunya, apa yang dia amalkan. Setiap hari belajar apa yang sudah kita amalkan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu dihisab. Harta yang kita peroleh, ditanya dari mana kau dapatkan, ke mana kau habiskan. Betapa banyak orang binasa dari pertanyaan pertama. Dari mana kau dapatkan harta? Sudah binasa banyak orang dengan cara haram, dengan cara ini menipu, berbohong, manipulasi dan macam-macamnya. Ya. Yang kedua, kalaupun dia dapat harta yang halal, di mana dia habiskan? Wah, ini juga jawabnya susah ini. Buat beli ini, buat enggak ada yang manfaatnya macam-macam, jalan sana, jalan sini, ngabisin ini, ngabisin. Ini juga setengah mati jawabannya. Semakin orang banyak harta, semakin lama hisabnya. Makanya dalam hadis disebutkan, inna fuqara ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Kenapa orang-orang kaya hisabnya kepanjangan, lama? Tertunda. Makanya antum yang miskin-miskin, alhamdulillah ala kulli hal. Hisabnya cepat. Hisabnya cepat. HP cuma satu, itu pun HP jadul. Hisabnya cepat. HP 2, HP-nya semua smartphone, isinya macam-macam, repot. Berapa banyak yang sudah kita lihat, berapa banyak tayangan YouTube yang kita nonton, betapa banyak aurat wanita yang kita lihat di situ, betapa banyak gibah namimah yang kita baca di situ, semuanya dihisab. Itu bicara HP, belum yang lainnya. Oleh karenanya, hisab ini, kalau kita dapat hisab yang ringan, alhamdulillah, cepat selesai. Kalau hisab yang munaqasyah, maka akan dihisab oleh Allah secara detail. Seorang bertakwa kepada Allah, hati-hati. Ya, persiapan di bahwasanya apa yang dilakukan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab, maka kemudian diklasifikasikan mana yang maksiat dan mana yang merupakan kebaikan, ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang yang dihisab. Ya, fa amman utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya. Sebelum dia hisab diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, kemudian dibuka. Iqra kitabak, bukalah, bacalah catatanmu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Kau juga akan menghisab dirimu. Dibuka catatan amal, dia baca. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, ya, menerima catatan amal dengan tangan kanannya, itu adalah hari kegembiraan baginya. Wa yaqulu ya wa amman utiya kitabahu bi yaminih. Ya. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia mengatakan, lihatlah bagaimana catatan amalku. Dia bangga di hadapan yang lainnya. Inni dzanantu anni mulaqiyah. Saya dulu di dunia, saya yakin saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa fi isyatir radiyah. Maka dia akan masuk surga dengan kehidupan yang dia senangi. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, yang di mana dahan-dahan buah-buahnya dalam kondisi mudah untuk dipetik, rendah. Jadi inilah hari di mana orang tatkala diberi catatan amal, seakan-akan dia menerima raport dari kegiatan dia selama di dunia. Maka orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, dia bangga. Dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, bacalah catatan amalku. Dia bangga. Hari yang menyenangkan bagi dia. Dia bangga, dia lihatlah catatan amalku. Kenapa saya berhasil ini? Dulu saya yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan dia kehidupan yang bahagia. Kita aja kalau lulus senang lihat syahadah, dapat nilai tinggi, cum laude, kita bangga. Apalagi raport akhirat, itulah catatan amal kita. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya,
Dia dapat catatan amal dalam tangan kirinya, maka dia tahu dia akan binasa. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak diberi catatan amal rapotku, saya tidak mau terima. Rapot isinya terbakar semua. Walam adri ma hisabiyah, saya tidak tahu apa isinya, mengerikan, dia takut. Ya laitaha kanatil qadhiyah, seandainya saya mati hari ini, biar selesai urusan. Oh, enggak, berlanjut. Ma agna anni maliyah, hartaku tidak bermanfaat. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku, jabatanku tidak ada semuanya. Semua sudah tiada, semua sudah sirna. Dulu di dunia bangga dengan jabatannya, bangga dengan hartanya, percuma, tidak ada manfaatnya pada hari kiamat kala. Kalau dia terima catatan amal dengan tangan kiri, binasa dia. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang menerima catatan amal dari belakangnya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak-teriak, celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk dalam neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura, dia dulu di dunia hanya senang-senang saja di rumahnya, senang-senang berfoya-foya. Innahu dhanna alla yahur, dia menyangka dia tidak akan dikembalikan, dia menyangka tidak akan dihisab. Orang tukang maksiat kan begitu. Kumpulan duit, senang-senang jalan sana jalan sini, berhura-hura, minum khamar, bermaksiat, seakan-akan tidak dihisab. Cari uang lagi, berfoya-foya lagi, senang-senang di rumahnya. Senang sama istrinya, senang dengan maksiatnya, sedang musik-musikan, joget-jogetan, itu kegiatan mereka. Lupa bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwasanya dia akan mati, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam dua ayat. Pertama, dia menerima catatan amal dengan tangan kiri. Dalam ayat yang lain dia menerima catatan amal dari belakang. Sehingga para ulama menjamakan. Bagaimana caranya? Ada yang mengatakan dia menerima begini. Ada yang mengatakan tangannya tembus ke belakang kemudian menerima dari apa? Belakang, menembus dadanya. Intinya dia menerima catatan amal dengan kehinaan. Setelah itu akan dihisab. Baik. Setelah hisab, kemudian mizan. Mizan, timbangan. Timbangan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat. Yang pertama sangat detail. Yang kedua adil. Timbangan Allah sangat detail dan sangat adil. Wa nadha'u mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat kelak. Timbangan tersebut sangat adil. Dan betapapun beratnya akan ditimbang, tidak ada yang lolos dari timbangan. Timbangan Allah sangat detail, sangat detail. Makanya Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan amal kebajikan meskipun sebesar zarrah, dia akan lihat hasilnya, akan ditimbang oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan keburukan meskipun sebesar zarrah, akan ditimbang, dia akan lihat hasilnya. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai putraku, kalau kau punya amal meskipun kecil sebesar biji sawi, tersimpan dalam batu, tidak ada yang bisa lihat, dalam batu tengah-tengah. Atau kau lemparkan ke angkasa sana di langit, tidak ada yang lihat. Atau kau benamkan dalam bumi, enggak ada yang lihat, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan pada hari kiamat, akan ditimbang. Jadi orang kalau melakukan kebajikan, ente kalau taat kepada Allah, ente tutup, tidak ada yang tahu, Allah tahu, jangan khawatir. Meskipun tidak ada orang yang tahu Anda melakukan, Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Tidak ada yang lolos, semuanya akan dihadirkan. Sebaliknya kalau engkau melakukan kemaksiatan, meskipun kau sembunyi rapat-rapat, tidak ada yang tahu, bersendirian di tengah malam kau bermaksiat, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Jadi semua akan ditimbang. Timbangan sangat detail sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'un lan talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit apapun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Ente senyum itu ada catatannya, ditimbang nanti. Senyuman datang ditimbang. Jangan khawatir. Ya. Fattaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Takutlah kepada neraka
jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya menyumbang setengah korma. Kalau enggak punya apa kecuali setengah korma, sumbang. Akan ada catatannya, akan ada timbangannya. Jadi timbang ini sangat detail. Sangat detail. Nah, apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Datang dalam beberapa riwayat ada 3 model. Ada yang ditimbang adalah amal solehnya. Ada yang dalam riwayat catatan amalnya. Ada dalam riwayat pelakunya, orangnya. Dua-duanya, tiga-tiganya datang dalam hadis atau dalam dalil. Yang pertama, amal soleh ditimbang banyak dalilnya. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Berarti amal yang ditimbang. Akhlak mulia, tidak hasad, tidak dengki, tawadhu, tidak sombong, tidak menghina orang lain, murah senyum, mudah menolong orang lain. Ini semua namanya akhlak yang mulia. Itu paling berat kalau ditimbang pada timbangan pada hari kiamat kelak. Berarti amal solehnya. Contoh, Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah, alhamdulillah memenuhi timbangan. Berarti zikirnya yang ditimbang, amalnya juga. Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani, habibatani ila rahmani, thaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, dicintai oleh Allah, namun berat di timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Yang ditimbang berarti apa? Amal. Ya. Ini dalil tentang ditimbang adalah amal. Dalam sebagian riwayat yang ditimbang adalah catatan amal. Ya, yang ditimbang adalah catatan amal seperti hadis yang masyhur tentang sahibul bitaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi rajulin min ummati fayunsharu lahu 99 sijillan kullu sijillin maddul basar. Pada hari kiamat kelak dipanggillah salah seorang dari umatku di hadapan khalayak. Allah ingin muliakan dia. Maka dibukakan bagi dia 99 catatan, gulungan catatan amal. Setiap gulungan catatan sejauh mata memandang isinya maksiat. Kemudian Allah bertanya kepada dia, apakah ada yang kau ingkari dari ini semua? Kata dia, tidak ada ya Rabb. Hal zalamaka katabatil hafidhun? Apakah malaikat-malaikatku zalim kepada engkau? Mungkin ada salah catat. Mungkin malaikat salah catat. Harusnya melirik, ditulis melotot. Enggak, malaikat detail tulisnya. Ada yang salah catat? Enggak ya Allah. Ada yang salah? Enggak. Dia ketakutan dia. Maka kata Allah, innaka lan tuzlamal yaum. Hari ini kau tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkan bagi dia bitaqah, tertulis la ilaha illallah Rasulullah. Satu bitaqah. Maka dia berkata, ya Allah, ya Rabbi, aina hadhil bitaqat? Aina hadhil bitaqah min hadhihi sijillat? Ya Rabbku, apa pengaruhnya kartu ini dengan catatan amal maksiat yang begitu banyak? Kata Allah, innaka lan tuzlamal yaum. Kau tidak akan dizalimi. Begitu ditimbang, ternyata lebih berat apa? La ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya yang ditimbang catatannya. Yang ditimbang apa? Catatannya. Dalam sebagian riwayat juga yang ditimbang pelakunya. Seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud, tatkala Ibnu Mas'ud sedang bersama para sahabat, tiba-tiba ada angin berhembus sehingga tersingkaplah kedua betisnya yang kurus, maka para sahabat, sebagian sahabat tertawa. Nabi SAW bertanya, mimma tathakun? Apa yang buat kalian tertawa? Kata para sahabat, min diqati saqaihi ya Rasulullah, karena kurusnya betisnya Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Sungguh 2 betis Ibnu Mas'ud kalau ditimbang pada hari kiamat kelak lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi kalau orang kurus tapi imannya kuat jadi berat. Kalau gemuk, imannya kuat juga berat. Sebaliknya orang-orang kafir yang badannya besar-besar tidak ada nilainya di timbangan pada hari kiamat kelak. Dari sini ternyata ada 3 yang ditimbang. Kata para ulama, terserah Allah. Terkadang yang ditimbang amal solehnya, terkadang catatan amal, terkadang pelakunya. Tapi ini semua kembali kepada amal soleh. Berat ringannya kembali kepada apa? Amal soleh. Tapi terserah Allah mau timbang. Nah, sebagian orang-orang ahlul bidah mengingkari adanya timbangan. Kata mereka, gimana amal soleh? Amal soleh kan abstrak. Bagaimana mau ditimbang? Kita bilang urusan Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hadis disebutkan amal soleh akan datang dalam bentuk seorang manusia. Disebutkan juga Al-Baqarah dan Al-Imran akan datang seperti awan atau sekumpulan burung yang menaungi. Allah datangkan terserah. Ya. Bagaimana cara orang menimbang itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah mengatakan Allah apa? Akan menimbang amal soleh tersebut. Nah, setelah ditimbang, maka ada 3 kemungkinan. Setelah ditimbang, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, pahala lebih berat daripada dosa. Yang kedua, pahala lebih ringan daripada apa? Dosa. Yang ketiga, pahala sama dengan dosa, sama-sama berat. Adapun kalau pahala lebih berat daripada dosa, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radhiyah. Barang siapa yang pahala yang lebih besar daripada dosa, maka dia akan masuk apa? Surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang pahalanya lebih ringan daripada dosa, fa ummuhu hawiyah. Tempat nerakanya tempat kembalinya ke mana? Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Narun hamiyah. Neraka jahanam yang dipanaskan. Neraka. Timbang. Setelah dihisab, diklasifikasi, timbang, ternyata lebih ringan pahala daripada dosa. Maka masuk apa? Neraka jahanam. Orang kalau pahalanya lebih ringan dosa, ini orang keterlaluan. Orang kebangetan. Parah. Kenapa? Karena metode Allah dalam menghitung pahala dan dosa, Allah lebih membanyakkan pahala. Bayangkan, dosa kalau kita lakukan maksiat 1 cuma dihitung 1. Kalau pahala bisa berlipat ganda 10, bisa 100, bisa 700, bisa lebih daripada itu. Jadi kalau ternyata setelah ditimbang dosanya lebih berat, berarti orang ini sangat parah. Sangat parah. Baik. Bagaimana kalau pahala sama dengan dosa? Kalau pahala sama dengan dosa, ini yang disebut dengan Ashabul A'raf. Al-A'raf adalah suatu tempat yang agak tinggi yang terletak antara surga dan neraka yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka berada di antara surga dan neraka. Kemudian mereka melihat penghuni surga, ditahan mereka, nasibnya tidak tahu. Kenapa? Karena pahala sama dengan dosa. Kebajikan sama dengan kemaksiatan. Mereka melihat penghuni surga. Ya. Salamun alaikum, kata mereka, keselamatan kepada kalian wahai penghuni surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka tidak masuk surga padahal mereka ingin masuk surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari. Tiba-tiba mereka dipalingkan melihat kepada penghuni neraka jahanam. Mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Rabb kami, jangan masukkan kami bersama orang-orang neraka. Mereka ditahan oleh Allah dalam waktu yang Allah kehendaki. Setelah itu ujung-ujungnya mereka akhirnya masuk surga. Tapi tidak langsung, mereka ditahan terlebih dahulu. Baik. Ini 3 kemungkinan setelah ditimbang. Kalau sudah tolong dihapus. Setelah mizan, kata para ulama ada namanya pengkelompokan. Nomor berapa tadi? 6. Allah berfirman, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Berpisahlah kalian wahai orang-orang mujrim dari orang-orang beriman. Kemudian kata Allah juga, ya, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Kumpulkanlah orang-orang zalim bersama yang semisal dengan mereka. Jadi Nasrani dengan Nasrani dikumpulkan dengan Nasrani.
Nanti Yahudi dengan Yahudi, Yahudi dengan Yahudi, ateis dengan ateis, dikumpulkan. Ya, semuanya dikumpulkan. Kemudian munafik dengan munafik. Ya, bahkan sebenarnya mengatakan detail, koruptor dengan koruptor. Dikumpulkan. Pezina dengan apa? Pezina. Tukang main judi dengan tukang main judi. Ya, dikumpulkan. Berkelompok-kelompok. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkan orang-orang zalim bersama yang semisal-misal mereka. Kata dalilnya, berarti dikumpulkan bersama masing-masing ya yang bertakwa dengan bertakwa, yang hafidz Quran dengan hafidz Quran. Dikumpulkan sesuai dengan apa? Yang dermawan dengan dermawan. Baik ya, orang-orang zalim dikumpulkan dengan jenis kezaliman mereka. Setelah itu, setelah pengelompokan baru namanya zulmah. Kegelapan. Tiba-tiba gelap seluruhnya. Setelah kegelapan mereka disuruh lewat sirat. Disuruh melewati sirat. Sirat kira-kira begini ya, apa sekedar ilustrasi. Jadi misalnya ini neraka jahanam. Neraka. Ini neraka, contoh. Kemudian sirat di atasnya, ini sirat. Kemudian di ujungnya ada namanya qantarah. Kemudian setelah itu surga di sini. Disuruh melewati sirat. Sirat ini sangat panjang. Ini sirat sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Kenapa dia di atas alamat ini jahannam, diletakkan di atas permukaan neraka jahannam. Dan neraka jahannam ini sangat luas. Sangat-sangat luas. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW tiba-tiba sami'a wajbah, atau para sahabat tiba-tiba mendengar suara bunyi jatuh. Kata Nabi, tahukah kalian suara itu? Para sahabat enggak tahu suara. Kata Nabi, itu batu dilemparkan ke dalam neraka jahanam 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Berarti sangat dalam neraka jahanam, sangat dalam, sangat luas neraka jahanam. Sampai disebutkan dalam hadis bahwasanya matahari dan rembulan dimasukkan dalam neraka jahanam. Kenapa? Agar orang-orang yang menyembah matahari dan bulan mereka semakin terhina pada hari tersebut. Ternyata sesembahan mereka juga dimasukkan dalam neraka untuk membakar mereka. Menunjukkan neraka jahanam sangat luas. Demikian juga neraka jahanam minta tambahan. Kata Allah, yauma naqulu lil jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari tersebut kami bertanya kepada neraka jahanam, sudah full kah? Kata neraka, belum, masih ada tambahan enggak? Jangan khawatir, neraka jahanam ini cukup untuk penduduk Bekasi seluruhnya. Waliyadzubillah. Indonesia semua cukup, waliyadzubillah. Jangan masuk sini ya. Jadi sangat luas, luar biasa. Nah, kalau sangat luas, sangat dalam, luar biasa, berarti di atasnya sirat sangat apa? Sangat panjang. Kemudian di samping sirat, kata Nabi SAW, ada qatatif, ada kalalib, ada besi-besi tajam, siap mencabik-cabik orang yang lewat. Siap tergantung-gantung, tiket mencabik orang yang lewat. Nah, orang-orang dalam kegelapan disuruh lewat sirat. Di bawahnya neraka jahanam. Kenapa tidak terang? Karena api neraka hitam saking panasnya. Sehingga ini sirat gelap. Orang suruh lewat. Kata para ulama, orang yang kafir jelas seperti Nasara, Yahudi, Buddha, Hindu, ateis langsung masuk neraka, enggak usah lewat sirat. Ada jalur khusus. Langsung masuk apa neraka? Sirat cuma dua, orang yang KTP-nya Islam. Orang munafik atau orang Islam. Yang KTP-nya Islam suruh lewat sirat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang munafik. Ya. Ya, dalam di surat Al-Hadid. Mu'minu wal mu'minat yauma yaqul munafiquna wal munafiqatu amanzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Jadi Allah sebutkan
Jadi pertama orang munafik jalan bersama orang-orang Islam. Barang-barang sama-sama KTP-nya Islam nih. Mau lewat apa? Sirat. Kemudian tiba-tiba terpisah orang munafik dengan apa? Orang Islam. Tadi sudah dipisah-pisahkan. Kemudian semuanya dikasih nur, cahaya. Karena untuk lewat sirat butuh cahaya. Gelap. Enggak kelihatan, apalagi sirat ini ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ada minas sya'ar, lebih tipis daripada rambut. Salah pencet masuk ke bawah. Salah injak masuk ke bawah. Tajam, kaki terbelah, tangan terbelah, jatuh mudah. Namun butuh lampu, butuh cahaya untuk lewat. Maka orang-orang munafik dikasih cahaya. Begitu dikasih cahaya, mereka begitu gembira. Orang-orang beriman dikasih cahaya, orang munafik senang melewati sirat. Tiba-tiba cahaya mereka dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah permainkan mereka? Kenapa mereka di dunia mereka orang beriman? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menipu Allah dan mereka menipu orang beriman. Sungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Pada hari kiamat kelak mereka akan dihindarkan oleh dikasih lampu, dikasih cahaya, tiba-tiba cahayanya redup. Tatkala orang-orang beriman melihat cahaya orang munafik redup, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami, ampunilah dosa-dosa kami. Karena dosa-dosa yang membuat cahaya menjadi redup. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, sempurnakan cahaya kami. Akhirnya orang munafik tidak punya lampu, tidak punya cahaya. Mereka minta kepada orang-orang beriman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naktabis min nurikum. Berkatalah orang-orang munafik lelaki, berkatalah orang munafik wanita. Mereka berkata kepada orang beriman, unzuruna, tunggu kami. Naktabis min nurikum, kami minta sebagian cahaya kalian. Berilah kami sebagian bekal cahaya. Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, cari di belakang sana, mundur. Tidak bisa kami kasih. Tiba-tiba Allah kasih suatu pembatas antara mereka dengan orang-orang munafik. Mereka tidak bisa minta ambil cahaya dari orang beriman. Nah, akhirnya mereka melewati sirat tanpa cahaya, mereka masuk dalam neraka jahanam. Adapun orang-orang beriman tatkala melewati sirat, maka cahaya mereka berbeda-beda, kecepatan mereka berbeda-beda. Ada sebagian mereka diberikan cahaya seperti gunung terang benderang, semua sirat kelihatan dengan jelas. Ada di antara mereka hanya diberi cahaya seperti sebuah pohon di sebelah kanannya, tapi masih bisa kelihatan. Ada di antara mereka yang cuma diberi cahaya di jempol kakinya. Terkadang nyala, terkadang redup. Kalau nyala dia jalan, kalau redup dia berhenti. Nabi sebutkan. Sehingga di antara mereka ada yang berjalan dengan begitu cepat, di antara mereka ada yang kalbarq, seperti kilat, tahu-tahu sampai surga. Masya Allah. Langsung disambut bidadari. Sebagian mereka ada yang melewati sirat seperti ar-rihal mursalah, seperti angin yang bertiup kencang. Lumayan cepat. Di antara mereka ada yang ka'ajawidil khail, seperti kuda-kuda pilihan yang berlari dengan cepat. Di antara mereka ada yang seperti onta-onta, lebih lambat tapi bisa lewat. Di antara mereka ada yang merangkak. Sampai tangannya terseok-seok dan seterusnya. Akhirnya dia selamat. Kemudian kata Nabi SAW yang melewati sirat ada 3 model. Ada yang najin, selamat, tidak terluka sama sekali. Ada yang najin tapi terluka-luka, dicabik-cabik oleh besi-besi tersebut, tapi dia selamat. Kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang punya dosa, tetapi dosa tersebut tidak berhak untuk masuk neraka. Cukup dicabik-cabik oleh besi-besi tadi. Disiksa di sini saja, tidak harus masuk neraka. Dan ada di antara mereka dicabik-cabik langsung masuk neraka jahanam. Orang mukmin tapi masuk neraka jahanam, diazab dulu karena masih banyak dosanya, terlalu parah sehingga harus dimasukkan neraka jahanam. Yang pertama lewat Nabi SAW. Nabi lewat, para anbiya lewat, semua Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Namun tidak semuanya selamat. Sudah lewat, yang lolos dikumpulkan di Qantharah. Qantharah ini semacam jembatan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kelanjutan sirat, ada yang mengatakan jembatan tersendiri sebelum masuk surga. Diberhentikanlah mereka semuanya di sini, maka dibersihkan. Hudzibu wa nuqu, dibersihkan penyakit-penyakit hati mereka. Mungkin ada masalah, mungkin ada ini masih dongkol-dongkolan, dibersihkan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut segala penyakit hati mereka, dicabutin. Si dongkol-dongkol ya. Si jengkel-jengkel tadi mungkin di sidang belum selesai, masih semua dicabut kejengkelan mereka. Setelah itu baru mereka masukkan dalam apa? Surga.
Semoga Allah masukkan kita dalam apa? Surga. Sangat mudah bagi Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan bekalkan kita di surganya kelak. Demikian para hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kira-kira perjalanan setelah kematian ya, sebagai gambaran bagi kita agar kita persiapkan diri kita untuk bisa bertemu dengan hari-hari tersebut. Wallahu taala alam bis-shawab. Ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, saya mau bertanya, seorang wanita ziarah ke makam suaminya kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan, apakah termasuk dalam larangan Rasulullah perempuan tidak boleh sering berziarah? Ini masalah khilafiyah. Apakah wanita tidak boleh berziarah secara mutlak ataukah boleh tapi jangan keseringan? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama merajihkan wanita tidak boleh berziarah sama sekali, ya, karena kelemahan hati seorang wanita. Kalau sudah ziarah, dia bisa jadi protes terhadap takdir Allah, terlalu bersedih berlebih-lebihan, dan kalau sudah bersedih berlebih-lebihan akhirnya banyak kegiatannya tidak bisa dikerjakan dengan baik, atau terkadang ada bentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wanita tidak seperti lelaki. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan tidak perlu berziarah sama sekali. Dan sebagian ulama mengatakan boleh tapi sesekali. Allah alam bisawab. Ya, dua-duanya pendapat yang kuat, ya. Saya sampai sekarang pun belum bisa merajihkan dengan pasti, tetapi kalau dia mengambil pendapat bolehnya berziarah, maka kalau sebulan sekali itu termasuk jarang, tidak mengapa. Kita sangat ingin menyelesaikan semua urusan kita dengan orang lain agar terhindar dari kisos di akhirat. Tapi mungkin kita lupa kezaliman apa saja yang telah kita lakukan sama orang. Apakah dengan minta maaf secara umum kepada seorang akan menghapuskan semua kezaliman kita kepada orang tersebut? Atau ada kata-kata yang khusus dari dalil sehingga kita terhindar dari kisos? Itulah, makanya kalau kita melakukan maksiat, kita harus ingat, jangan sampai kita lupa. Ya. Tapi kalau kita ragu sama seorang, kayaknya kita pernah zalimi dia, tapi apa? Kita datang kepada dia. Ya ukhti, saya kayaknya mungkin pernah salah, saya lupa saya salah sama apa. Apakah engkau ingat? Ya. Kalau dia bilang saya tidak ingat, tolong maafkan saya kalau saya punya salah. Tidak apa-apa. Ya, kalau kita memang ada seorang yang kita ragu kita pernah punya salah mungkin sama dia, kita datang kepada dia secara khusus dan kita minta maaf juga secara khusus. Apakah yang menentukan surga dan neraka hanya di kehidupan dunia saja? Semua di akhirat namanya darul jaza. Semuanya adalah pembalasan. Yang semua pembalasan tersebut dibangun dengan atas apa yang kita lakukan selama di dunia. Di dunia darul amal. Sekarang beramal, silakan beramal. Tidak ada jaza. Godan jaza bila amal. Di akhirat kelak yang ada cuma balasan, tidak ada amal lagi. Makanya mumpung kita masih hidup, jangan sampai kita menyesal pada hari kiamat kelak, maka kita berusaha kita untuk beramal sebanyak-banyaknya. Di fase manakah Allah mengampuni kita? Allah mengampuni kalau orang punya dosa ternyata lebih banyak daripada pahalanya, terserah Allah. Apakah Allah langsung masukkan neraka ataukah Allah ampuni dosa-dosanya, terserah Allah. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Kalau bisa jadi seorang secara perhitungan dosanya lebih banyak daripada pahala, tapi Allah ampuni, selesai urusan. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau dia pun masuk neraka, nanti dapat syafaat, itu urusan belakangan. Syafaat apakah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dari orang-orang saleh yang lainnya, ataukah syafaat dari Allah langsung, syafaat dari malaikat, itu urusan belakangan. Sampai kapan waktunya Allah bersidang hambanya yang berjumlah miliaran dengan berbagai macam dosanya? Allah mengatakan wa huwa sari'ul hisab. Allah hisabnya sangat cepat. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah beri rezeki miliaran orang dengan mudah dengan satu waktu, demikian juga Allah hisab. Kita enggak tahu cara Allah menghisab bagaimana. Yang jelas kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
saya pernah berzina, apakah akan diazab? Kalau kita bertobat kepada Allah ya, dengan tobat yang nasuh, tobat yang sungguhnya, kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosanya. Oleh karenanya orang yang pernah berzina, dia harus menjauhkan dirinya dari sebab-sebab yang menjerumuskan dalam zina. Jaga pandangannya, jaga hubungannya dengan wanita yang tidak haram baginya. Jangan coba-coba lagi masalah seperti itu. Kalau menunjukkan dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu dia bertobat, dia masih main api, ini kita khawatir ya. Terjerumus lagi atau terseret-seret ke arah sana, masih kecipratan yang macam zina. Tapi kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya dan dia tentunya tidak akan diazab. Bagaimana kalau kita tidak bisa bahasa Arab, sedangkan bahasa yang digunakan di akhirat adalah bahasa Arab? Kayak ya. Udah ente pokoknya di akhirat ente soleh ente bisa jawab ya. Ustadz, apakah masih mengajar di Masjid Nabawi? Seharusnya tidak lagi, ya, karena kemarin saya ketemu dengan DKM Masjid Nabawi, mereka mengatakan sedang mengurus adik-adik kelas supaya bisa jadi regenerasi, ya, supaya bisa berjalan pengajian terus. Ya mudah-mudahan ada adik-adik kelas yang bisa melanjutkan biar Masjid Nabawi tidak kosong dari pengajian berbahasa Indonesia. Ustaz, apa yang dimaksud dengan subhanallah, maha suci Allah? Maksudnya Allah maha suci dari segala kekurangan, dari segala aib. Makanya Allah sering sebutkan subhanallah tatkala Allah menyebut tentang keyakinan orang-orang musyrikin. Subhanallah amma yusyrikun. Ya, maksudnya Allah dari kesyirikan mereka. Bagaimana mereka menyembah berhala sementara Allah begitu maha sempurna dan berhala begitu banyak kekurangannya. Allah maha suci dari perkataan orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak. Jadi maha suci Allah maksudnya Allah maha suci dari segala kekurangan dan aib. Adapun orang yang menempelkan aib pada Allah banyak, yang mengatakan Allah capek, mengatakan Allah punya anak, ya, yang menyembah kepada selain Allah, ya, minta rezeki kepada selain Allah. Beberapa bulan ini saya dihantui oleh kematian dan saya takut akan dosa-dosa saya, Pak Ustadz. Karena saya dulu di tahun 2012 dan 2013 pernah berzina kepada 4 orang wanita. Alhamdulillah ya. Pertanyaan, apakah dosa saya akan diampuni? Bagaimana salat saya sekarang? Anda kalau sudah pernah berzina, Anda bertobat kepada Allah ya. Segera menikah ya. Jangan lagi, tadi saya katakan, jangan lagi coba-coba bermain api. Jaga pandangan, jangan nonton sembarangan ya. Pokoknya benar-benar tobat. Orang bertobat kelihatan bagaimana tobat benar atau tidak. Kalau dia bertobat dengan sungguhnya, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, di tempat saya ada yang meninggal ketika umrah dan beredar hadis barang siapa meninggal di Madinah maka tidak akan didatangi 2 malaikat. Ini hadis palsu ya. Enggak ada orang akan, tidak ada dalil bahwasanya meninggal di Madinah tidak akan didatangi malaikat mungkar dan nakir ya. Enggak. Jika pernah mendolimi mantan, apakah harus mengontak dia kembali? Allah alam ya. Khawatir ente kontak lagi tambah zalim lagi ya. Dia nuntut. Allah alam, saya enggak tahu ya. Yang penting kalau bisa minta ampun itu minta maaf itu yang terbaik. Atau misalnya yang kontak bukan antum tapi istri antum misalnya. Tambah parah nanti. Saya enggak tahu, Allah alam. Pak Ustadz, ada orang meninggal tapi matanya tidak bisa ditutup. Kira-kira kenapa? Ya Allah alam ya, saya enggak tahu ya. Tidak ada dalil khusus, kalau tidak tertutup berarti begini, enggak ada.
Baik, demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita temu kafatul majelis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.